Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil amma ba'du. Di sini saya mohon maaf jika ada kesalahan dan kehilapan yang saya disengaja atau tidak sengaja. Dan dalam kesempatan ini saya akan memutarkan konten ngobrol biasa ngalor ngidul. Jika dalam obrolan ini ada yang bikin tak enak di hati dan ada yang salah, saya mohon maaf, beribu-ribu maaf. Dan jika memang ada kesempatan, silakan kesalahannya bisa dikomen. Nanti saya bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan yang saya lakukan. Dan jika obrolan itu benar, itu semua dari Allah. Semoga manfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sendiri waktu itu ya kepercayaannya bukan pada keris. Keyakinan pada sang yang sang yang iki sing kuasa nek iku. Gustine iku. Ini ben ada sing agak salah paham enggak maknane sapa sebenarnya piye. Nek menurutku sejatinya pusaka itu tidak wujud tapi hati. Jadi kan benda kayak keris itu hanya simbolnya saja toh. Simbol. Sebetulnya kan keris itu nggak kepake kalau nggak oleh pemiliknya. Jadi keris-keris itu menyimbolkan banyak macam, iso uga menimbulkan pemiliknya. Nah, iya, menimbulkan pemilik. Jadi bisa jadi menimbulkan apa itu? Dikaliku kehidupan itu lakoni wonge, terus kepribadiane wonge. Jadi pemiliknya itu kan yang dia lakukan kayak tirakatnya, kayak pendekatannya pada Tuhan. Makanya keris itu tiap orang beda corak, beda juga bisa orang lain memakai nggak bisa. Soalnya itu menimbulkan dirinya sendiri. Kayak di Ponorogo punya keris ya, itu kerisnya nggak ada pengaruhnya. Cuma simbolnya Ponorogo, kerisnya semacam itu. Jadi dari jiwanya, jiwa patriotnya, jiwa keberaniannya, yang bisa digambarkan, disimbolkan dari keris itu. Sebenarnya keris wujud. Jadi yang munculnya itu ya dari keyakinan, keimanan, ketakwaan manusia itu sendiri. Duduk bukan bendanya. Malah kayak yang beranggapan keris itu sakti mergo teko nek sing nganggep teko dunia lain. Ya. Demit kok kan gawe keris iki ceritane. Keris iki sing gawe ya menungsa. Manusia cuman dia punya psikologi, kejiwaan. Dan yang mau dibuat itu keris untuk siapa dan jiwanya orang itu gimana, maka disimbolkan sesuai dengan karakter orangnya. Jadi sing gawe keris ki ya empu-empu ngono. Lawi empune kuwi untuk saka curahane wong sing orang sing pesen. Jadi aku tolong gaekno keris engko corake ngene, modele ngene, bentuke lekukane pira, lekukan 3, lekukan 9. Lampu sendiri dia punya keahlian melihat karakteristik dari orang itu. Makanya disesuaikan batik-batik motif-motifnya disesuaikan dengan karakter dia. Disesuaikan karakter dia plus request wong jalure piye. Duduk demit sing gawe keris. Kalau jiwanya keras, maka karakter gambarnya dibentuk sedemikian rupa. Orang gambar yang agak
tegas. Kalau karakternya lembut, karena kerisnya dibentuk sendiri ya agak lembut. Jadi pada intinya keris itu duduk gawean. Ya cuma sebagai alat. Ini sing gawe iki menungso, duduk jin. Kayak saya kita senjata pistol 16 itu kan apa disesuaikan dengan orangnya. Kalau orangnya badannya kecil terus bawa basoka gede gitu nggak kuat ya kebanding. Makanya dipilih orang yang betul-betul perkasa, bawa basoka gede itu ya disesuaikan dengan orangnya. Jadi itu sebagai simbol adat kebudayaan yang nah di wilayah yang luar juga mungkin ketemu keris terus beda mana budayanya kan. Jadi keampuhannya itu ya dalam hati kita sendiri. Keampuhannya itu ya terletak dari keimanan dan keyakinan kita, takwanya kita pada Allah. Itu ya yang membuat keampuhannya. Keyakinannya sebenarnya uangnya kui dari dirinya itu terhadap Allah kan. Ya waktu itu digunakan kan hanya sekedar alat kok, dipakai untuk alat bela diri, bukan sebagai pusaka. Sekarang kan orang-orang salah kaprahnya di situ. Ya dibersihkan biar nggak karatan. Ya kan melestarikan budaya. Biar tetap apa utuh bersih, kan motif-motifnya nggak rusak. Itu kan masuknya menjaga peninggalan sejarah. Peninggalannya Mbah Baik uang itu. Bukan berarti kalau nggak dimandiin terusnya ngamuk jalur ini jalur ngono enggak. Jadi melestarikan, menjaga tinggalan. Jadi yang kita lihati dari motifnya, keindahan motifnya, terusnya jadi cara pembuatannya kok sedemikian rupa hingga menghasilkan satu barang yang betul-betul eksotis terus ya langka, unik. Jadi aku masuknya di budaya. Nah, di wilayah gak ning Indonesia, gak di tanah Jawa. Kuwi beda maneh keris. Pusakane beda maneh. Pacul. Apa? Yakin opo piye. Sebagai simbol. Dan masih Indonesia itu pusakane kan nggak cuma keris. Tiap suku kan dulu. Karena orang Indonesia kan dulu kan orangnya seninya tinggi tuh, karakter seninya tinggi, budayanya tinggi, makanya dia kalau membuat sesuatu kan mesti motifnya itu loh, apa berkarakter tertentu. Kayak pembuatan candi apa itu kan gak asal berdiri, dia punya makna-makna tertentu. Dan yang tahu ya cuma wong ibu dewi karo Gusti Allah. Makna-makna yang ada di dalam keris itu kan hanya sebuah apa tanda, ini maknanya begini, kayak candi itu ada gambar gini kan hanya apa keinginan dari pembuat itu untuk menggambarkan suatu kehidupannya atau gimana, mencurahkan isi hati, bukan kekuatannya. Walaupun kita nggak punya keris, kalau kita takwa sama Allah, iman sama Allah ya, tetap Allah yang akan selalu membantu. Soalnya yang sakti cuman Allah. Selama kita mau selalu berdampingan sama Allah, kita selalu percaya sama Allah dan ingat sama Allah, ya mesti sakti yang sing nulungi Gusti Allah. Gusti Allah itu udah jelas ngomong, Innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama dengan orang sabar. Sabar aja udah jadi sakti kok. Gak perlu macem-macem. Sabar aja dikasih, gak dikasih duit, gak punya duit sabar, sakit sabar, melarat sabar, itu sakti itu. Kalau kita ada yang nyakiti sabar, urusannya Gusti Allah kok. Karena sakti itu udah.
Tapi apa disakiti kan merasa sakit kan sakti. Hah? Jadi orang yang disakiti terus dendam itu kan nggak sakti, tapi merasa sakit. Karena dia nggak ada Allahnya di sana, nggak sabar. Coba orang sabar, disakiti, dihina, diam aja, berarti kan nggak merasa sakit. Ya sakti tuh, itu orang sakti, itu orang yang sabar, sampai selalu berdampingan dengan Allah. Bukan orang yang mengeluarkan uang dari jaketnya, dari jubahnya, dari jasnya, dari kotak itu, ini bukan, nggak ada orang uang goib, nggak ada. Kayak pring-pring petu apa itu nggak ada, itu sebetulnya nggak ada. Itu hanya rekayasa orang-orang aja. Ya jelas orang sakti itu ya orang yang kalau dihina, di apa, sabar, diem itu sakti. Soalnya udah gak merasakan apa-apa. Kalau diecek dikit aja marah berarti belum sakti. Cek rosok. Nah, yang mesakne wong-wong sing apa salah pemahaman tentang benda-benda ngono kuwi. Mana daripada keris jadi sakti uang. Orang bawa uang puluhan juta ke supermarket, mesti pede, bisa dangak-dangak kepalanya. Sebabnya bawa jimat yang sakti banget, uang. Tapi bawa uang 10.000 ke supermarket, diikut jalannya lurus, yang cari cuma satu apa, habis itu pulang. Aman dingklok kawane ngetokno wajahnya. Jadi daripada keris, daripada jimat-jimat lain yang lebih sakti yo uang itu. Makanya sekarang itu orang yang paling musyrik itu ya orang yang paling mendewakan uang. Uang itu yang paling bahaya, bisa memusyrikkan orang. Jadi dengan uang orang bisa angkuh, bisa sombong, bisa menghina orang seenaknya. Bisa membeli kewibawaan hidup ini seenaknya. Itu kan berarti udah sangat syirik sekali. Uang yang memudahkan dan menyirikkan orang, uang, bukan benda-benda sejarah itu. Benda sejarah kalau apa belum begitu terbukti. Kalau uang jelas terbukti. Makanya hati-hati kalau sama uang itu, bisa menjerumuskan kita. Luwih ngeri dibanding Haji bisa 5 kali, tapi sombongnya bisa melebihi kesombongan Tuhan. Orang nganggap remeh orang-orang lain. Orang pinter orang yang gak merasa pinter, yaitu orang pinter. Orang soleh, orang yang gak merasa soleh. Orang bener, orang yang gak merasa bener. Milih orang jahat. Orang jahat justru kadang-kadang dia justru bagus, orang merasa jahat itu bagus. Soalnya Dia kan mesti selalu ingin toh sebetulnya kembali. Kadang-kadang nggak tahu caranya kembali kepada kebenaran gimana. Orang jahat itu dia sebenarnya sadar dia jahat, tapi dia malah justru apa? Aslinya banyak orang-orang jahat, orang-orang yang ke lembah hitam itu nyadari dia itu nggak bener. Dia ingin kembali tapi kadang-kadang nggak tahu gimana caranya kembali. Nah, orang-orang yang
soleh-soleh ini sebetulnya ya harusnya ya lebih terbuka, lebih dekat dengan orang-orang semacam itu. Istilahnya ngerangkul. Bukan berarti ketika kita bermain dengan orang-orang yang tidak benar kita ikut tidak benar, ya bukan. Kalau memang kita betul-betul soleh dan beriman takwa sama Allah, kenapa kita takut? Ya apa di apa katut. Sebenarnya yang menjaga kita kan Allah. Kalau orang semacam itu kan dilupakan. Makanya dakwah itu bukan hanya di panggung koar-koar bisa dapat uang. Cobalah terjun ke jalan-jalan, ke pinggiran kota, masuk rumah satu persatu, ke dunia-dunia hitam. Cari solusinya, pendekatannya gimana, solusinya gimana. Dan tidak bisa kita memperbaiki orang itu hanya kita ngomong. Kita harus kasih solusi dong. Maka dakwah itu yuk bukan hanya dengan mulut tapi dengan harta juga. Makanya Allah kasih harta kita lebih, yuk itu gunanya yuk untuk itu. Agar kita bisa berdakwah pada orang-orang semacam itu. Kita dakwah sama pelacur, cuman kita bilang pelacur itu haram, dosa gini-gini, ya nggak mempan. Kalau kita memang mau berdakwah pelacur, ya kita siapkan dananya, apa masalahnya, ada kesulitan apa, kasih solusinya, kasih jalan keluarnya, kasih modal. Itu namanya dakwah. Iya, gak cuma mencemooh, gak cuma melarang. Ya cuma bilang dia wani ngelarang, kudu wani tanggung jawab kan. Dia ngelarang wong kuwi nyambut gawe. Kebutuhane dia. Kalau cuma bilang di podium gampang. Nah, kan ada alasan tertentunya apa kok iso koyo ngono. Makanya kan dakwah itu kan pendekatan. Anda perlu tahu apa yang dialami wong kuwi. Penyebabnya apa, kebutuhannya apa. Enggak sekedar melarang. Jadi kita orang-orang pendakwah itu sebetulnya harus orang-orang yang pandai memberikan solusi pada orang-orang yang membutuhkan. Itu namanya dakwah. Bukan hanya ceramah, ngomong dalil-dalil gini, tapi kehidupannya terlalu jauh dengan orang-orang semacam itu. Dia wani ngelarang, dia wani tanggung jawab pada kebutuhannya. Mbuh iku golek kerja sing lebih lebih dia memudahkan dia lah. Memudahkan. Syukur-syukur lek wonge sugih mbak itu. Ya itu kan gunanya orang dikasih kelebihan sama Allah, kelebihan ilmu, kelebihan harta kan itu untuk dimanfaatkan macam itu. Jadi sebenarnya dakwah itu ya memutar otak. Dakwah itu yuk perlu modal. Bukan kita dakwah itu mendapatkan penghasilan. Iya. Kalau dakwah itu kan menyelami loh, Pak. Menyelami. Ya perlu modal, perlu korban raga, korban jiwa, korban sembarang barang. Kabehane termasuk mental kudu siap dicemooh wong liya, dia kok diprasangka elek. Iya. Kudu siap. Kalau dakwah mental di mimbar terus saya pulang dapat uang itu bukan dakwah. Itu kerja profesional. Kita mempunyai kemampuan apal ini sampaikan orang menerima terus bayaran, itu namanya profesional, itu kerja profesi. Bukan dakwah. Dan kita nggak perlu ngikuti, nggak perlu mendengarkan orang itu. Kan pemaknaan dakwah sebenarnya mengajak orang untuk kebaikan. Mengajak orang dengan dia punya kemampuan berbagai macam solusinya, tidak berharapkan apa-apa dari orang yang kita kasih pengarah, kasih ilmunya, kasih pandangannya. Kita nggak mengharapkan apa-apa, justru kita berkorban untuk itu semua.
karena niatnya hanya karena Allah, kita menyampaikan kebenaran Allah dan mohon ridhonya Allah. Nah itu kalau orang semacam itu wajib kita mengikuti, mendengarkannya, meresapi itu wajib. Nah, kalau sama-sama di panggung lucu itu ini bayaran 14 juta 15 juta itu gak wajib kita dengarkan, itu kan profesi.